Tiba-tiba datang tamu tadi undang. Tamu tadi berkata, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Nabi Sulaiman menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Ta'al, masuk. Masuklah tamu tadi. Nabi lanjutkan ceramah. Tiba-tiba tamu tadi berkata, "Ya Rasulullah, ada pekerjaan saya penting. Tidak bisa ditunda dan tidak bisa saya majukan. Mohon izin, pamit dulu." Nabi katakan, "Silahkan." Berangkatlah tamu tadi. Sepeninggal tamu tadi, Nabi bertanya kepada sahabatnya, "Saudara-saudara sekalian, ada yang tahu siapa itu tadi tamu yang baru meninggalkan kita?" "Tidak ya Rasul, Anda yang lebih tahu." Nabi lalu menjelaskan, "Itulah tadi yang memisahkan antara jasad dengan rohmu. Itulah tadi malaikat pencabut nyawa yang setiap kali datang pasti ada yang ingin diambil dan tidak kembali sebelum diambil yang diinginkan." "Begitu ya Rasul?" "Iya." Tiba-tiba dari belakang ada anak muda diangkat tangannya. "Ya Rasulullah, itu malaikat pencabut nyawa." "Iya." "Tidak kembali sebelum diambil yang diinginkan." "Betul." Ini anak muda langsung berkata, "Mati saya." "Kenapa?" "Semenjak dia datang sampai pulang, saya terus dia lihat-lihati." Kata malaikat pencabut nyawa, "Hati-hati kau anak muda. Barangkali kau yang dia mau itu. Jangan main-main ya Rasul." Barangkali bisa jadi kau yang diinginkan." "Ya Rasulullah," kata anak muda ini, "bawa saya jauh sampai dia tidak dapat ini. Takut saya masih muda ya Rasul." Kata Nabi Sulaiman, "Baik, angin, tolong bawa jauh anak ini." Nabi Sulaiman pandai memerintah angin, berdiskusi dan berbicara dengan jin, memerintah para binatang. Tentu dengan izin Allah, mukjizatnya. "Angin, tolong kau terbangkan anak muda ini, bawa kemana dia mau pergi." "Siap." Diterbangkanlah. Kiri, kanan, lurus. Dia bilang, "Wah, jauh mak ini. Kurang ngajar, bikin kasih kaget kayak itu tadi. Angin ini, turunkan saya." Pan turun, baru satu langkah diinjakkan kakinya di tanah, ketemu itu tadi tamu. "Dari mana kau?" "Dari tadi saya tunggui kau di sini. Kenapa saya tinggalkan tadi itu majelis? Karena Allah takdirkan kau harus mati di sini, maka saya tunggu kau di sini." Akhirnya meninggal di tempat itu. Dia hindari kematian, justru takdirnya dia datangi. Bisa dibaca dalam kitab Durratun Nasihin, peringatan bagi mereka yang lupa, atau juga dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ini ada diceritakan ini. Kisah ini menjelaskan kebenaran firman Allah yang kita dengar tadi, "Kullu nafsin sa'ikatil maut." Tungke maki nyawai pasti mati. Semua yang hidup pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, tentara, polisi, jenderal. Ini contohnya malam ini. Ustadz di belakang sedikit. Tapi kalau saya tidak ada perseorangan, ibu-ibu duluan, saya di belakang boleh. Atau saya di belakang, ibu duluan, tidak apa-apa. Bicara tentang kematian, kata Nabi, "Al-mautu babun." Mati adalah pintu yang setiap kita pasti melewatinya. Maka Nabi jelaskan, cukup dengan mengingat kematian, kalian bisa beriman kepada Allah. Maka saya heran kalau ada orang diceritakan kematian belum lagi beriman. Saya kalau lihat orang-orang jahat di televisi, Pak, yang nipu kiri kanan, korupsi kiri kanan, saya bilang, biar nih lolos kok di pengadilan dunia, ndak lolos kok di akhirat, bos. Mau kok kemana? Kok bisa mainkan hukum di dunia, tapi demi Allah kok tidak bisa mainkan hukum di akhirat. Berapa umurmu? Berapa umurmu? Pasti kau akan hadapi kematian. Maka selama belum ajal menjemput, mari kita dengar supaya kita bisa pulang dengan membawa oleh-oleh takziah supaya kita bisa lebih baik ke depannya. Ketika kita cerita kematian, biasa anak mahasiswa saya tanya, "Ustadz, itu kalau orang meninggal sudah langsung sampai ke akhirat? Sudah ada misinya surga atau neraka?" Belum. Rasulullah pun belum masuk surga. Abu Jahal pun belum masuk neraka. Untuk sampai ke akhirat itu ada tangga-tangga yang harus kita lewati. Untuk sampai ke akhirat itu ada pintu-pintu yang harus kita lalui. Sama juga kalau kita mau jadi panglima, kan ada pintu-pintunya, ada tangga-tangganya. Nah, apa tangga-tangga yang kita lalui? Kata Nabi, satu, sakaratil maut. Ibu-ibu pernah lihat sakaratil maut? Pernah? Saya sering. Makanya jangan pandang enteng Ustadz. Banyak ibu-ibu sekarang ada bilang, "Jam aku bergaul sama itu Ustadz." Apa itu? Barasanji saja dia tahu. Jam begitu, Bu. Kalau mau mati siapa dipanggil? Panglima. Presiden. Siapa? Pak Camat. Lari Pak Camat. Siapa kita panggil? Ustadz. Makanya ada saatnya ibu butuhkan Ustadz.
Saya kadang-kala melihat orang sakaratil maut macam-macam. Dan Nabi informasikan, orang yang menghadapi sakaratil maut itu haus. Begitu hausnya kata Nabi, biar kau kasih air seluruh yang ada di lautan tidak akan mampu mengobati rasa hausnya. Coba lihat orang sakaratil maut. Gerak itu tenggorokannya. Karena haus. Dan pada saat haus itu, iblis yakin, ini terakhir saya goda si Das'at. Maka dia manfaatkan, dia kuatkan strateginya, dia maksimalkan untuk menggoda kita. Kenapa? Ini detik-detik menentukan. Datang malaikat. Sebelum malaikat maju, Allah berikan kesempatan dulu kepada iblis. Kau iblis, ini sakaratil maut sudah haus. Datang iblis. Tapi ini sudah alam gaib. Yang di samping kita sudah tidak melihat. Hanya yang sakaratil maut melihatnya. Datang iblis. Misalnya saya, sakaratil maut. Das'at, kau haus. Haus sekali saya ini. Dia bilang setan, nih iblis, ini ada air saya bawakan kamu. Alhamdulillah, kasih saya. Tunggu dulu. Saya kasih kau ini air, ada syaratnya. Apa syaratnya? Gampang. Kau bilang saja menyesal menyembah Allah. Kau bilang saja menyesal menyembah Allah. Kalau orang baik agamanya, dia lempar itu iblis. Ishab ya lai, pergi kau setan. Lebih saya haus sampai mati daripada saya menyesal menyembah Allah. Kenapa? Kalau orang menyesal menyembah Allah, langsung di-delete semua amalnya. Kalau orang baik agamanya. Tapi kalau orang tidak bagus agamanya, dia bilang iblis, ini saya sih tidak goda, sudah tergoda. Temanku ini di Jakarta selalu sama di warkop. Datang iblis, kau haus? Iya nih, ada air. Tidak bisa, bibir saya sudah kaku, tidak bisa lagi bergerak. Iblis tidak putus asa. Salah satu makna daripada iblis itu, dia tidak akan berhenti, makna kata iblis itu, tidak akan berhenti sebelum berhasil. Itu iblis. Makanya kalau kita pergi tanah suci kan tidak satu hari orang melempar. Dan bukan satu tempat. Apa salahnya Allah kasih satu tempat saja 21 batu. Tapi kan tidak. Jumrah Aqabah, Jumrah Ula, Jumrah Usta. Melempar setan besar, setan kenyai hanya ke tengah. 3 kali, 1 hari dan 3 hari berturut-turut. Maknanya iblis tidak akan berhenti hanya 1 kali godaan.